Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi kita pada pertemuan akuntansi keuangan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode penghapusan piutang. Silakan kalian perhatikan bagan berikut. Untuk metode penghapusan piutang, itu ada dua metode, yaitu metode langsung. Metode langsung disebut dengan direct method, dan metode tidak langsung disebut dengan indirect method. Nah, kenapa adanya metode penghapusan piutang? Kenapa ada metode penghapusan piutang? Seperti kita ketahui bahwa piutang yang kita berikan kepada pihak lain itu bisa saja tidak tertagih. Nah, piutang yang tidak tertagih ini, yang diperkirakan tidak tertagih atau yang tidak tertagih, itu kita buatkan penghapusan piutang. Jadi berapakah jumlah yang tidak bisa ditagih, itu akan dibuatkan penghapusan piutang. Nah, untuk penghapusan piutang ini ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Misalnya, ini sebab. Misalnya pihak ketiga, pihak yang kita berikan piutang itu jatuh pailit atau mengalami kebakaran atau kabur. Nah, dan lain-lain. Nah, jadi ada hal-hal yang akan menyebabkan piutang tersebut tidak bisa ditagih, sehingga harus kita buatkan penghapusan piutang. Nah, untuk menghitung penghapusan piutang ini, ada dua metode yang kita gunakan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung direct method, metode tidak langsung disebut dengan indirect method. Sekarang kita masuk dulu ke dalam metode langsung. Metode langsung. Nah, untuk metode langsung ini ada beberapa jurnal yang harus digunakan dan dipengaruhi oleh beberapa transaksi. Yang pertama yaitu, nah tolong diperhatikan ya anak-anak, yang pertama yaitu pada saat penghapusan piutang. Nah, jika kita memprediksi bahwa piutang tersebut tidak bisa ditagih lagi, maka kita akan menghapuskan piutang. Jurnalnya yaitu kerugian piutang di debit, piutang dagang, di kredit. Nah, setelah kita hapuskan, jika pada suatu saat pelanggan tersebut datang bahwa dia sanggup untuk melunasi hutangnya, maka kita akan membuatkan jurnal lagi. Jadi saat pelanggan datang untuk menyatakan kesanggupan melunasi hutang. Nah, pada saat dia datang untuk menyatakan kesanggupan melunasi hutang, maka kita harus membuatkan jurnal lagi.
jurnal yang pertama ini kita balikkan. Kita munculkan lagi piutang dagang di kreditnya, kerugian, piutang. Nah, ini jurnal yang kedua. Jika sudah kita hapuskan, kemudian pelanggannya datang bahwa dia sanggup untuk melunasi hutang, maka jurnalnya yang pertama ini kita balikkan menjadi piutang dagang di debit, kerugian piutang di kredit. Lanjut lagi yang ketiga. Jika pelanggan melunasi utangnya, berarti yang kita jurnal adalah kas di debit, di kreditnya piutang dagang. Nah, kas piutang dagang. Nah, jika ada lagi suatu kondisi, jika pelanggan langsung melunasi utangnya tanpa menyatakan kesanggupan bayar, sanggupan melunasi, maka jurnalnya adalah kas kerugian piutang. Ya, contoh. Kita masuk ke contoh. Contoh. Misal Tuan A berpiutang nggak usah Tuan A, kita ganti. Misal PT ABC memiliki piutang sebesar 1 juta kepada Tuan A. Nah, pada tanggal 3 Agustus 2019 diprediksi Tuan A tidak bisa melunasi hutangnya. Buatlah jurnal pada tanggal 3 bulan 8 2019. Nah, maka pada tanggal 3 bulan 8 2019 ini kita sudah memprediksi bahwa Tuan A tidak bisa melunasi hutangnya. Maka jurnal yang harus kita buat untuk metode langsung, dengan metode langsung itu adalah kerugian piutang di kreditnya piutang dagang sebesar 1 juta. Ini dia. Kemudian lagi, misal pada tanggal 10 bulan 9 2019 Tuan A menyatakan kesanggupan
untuk melunasi hutangnya. Maka jurnal yang kita buat adalah jurnal yang kita buat adalah kita munculkan lagi piutang dagang sebesar 1 juta tadi yang sudah kita hapuskan, kita munculkan lagi dia, kita kreditkan kerugian piutang 1 juta. Kemudian tanggal 12 bulan 10 2019 Tuan A melunasi hutangnya. Maka jurnal yang kita buat adalah kas piutang dagang 1 juta. 3. Nah, ini dia jurnal yang kita buat. Selanjutnya, misal Tuan A tidak menyatakan kesanggupan membayar. Setelah dihapuskan, tidak menyatakan kesanggupan membayar, langsung melunasi hutang. Misal pada tanggal 20 bulan 10, langsung melunasi hutangnya. Maka jurnal yang kita buat adalah kas di kreditnya kerugian piutang sebesar 1 juta. Nah, ini adalah contoh pembahasan mengenai metode langsung untuk penghapusan piutang. Jadi silakan kalian pelajari dengan sebaik-baiknya untuk metode penghapusan piutang metode langsung. Untuk tambahan, kalian bisa membaca di buku paket, yaitu buku halaman 16, metode penghapusan piutang metode langsung. Jadi setelah mempelajari video ini, diharapkan kalian bisa mengisi absensi dan mengerjakan tugas harian yang sudah saya kasihkan di link absensi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.